Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang survei kondisi ruas jalan antar kota. Berikut adalah nama anggota kelompok 6. Selanjutnya, ruas jalan yang kami gunakan yaitu Jalan IR Juanda 78, Panembahan, Karet, Cirebon, Jawa Barat, dengan kode pos 45154 Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Ruas jalan, masalah transportasi antar kota saat ini sudah merupakan masalah yang sulit dipecahkan. Kepadatan lalu lintas yang sering terjadi sangat mengganggu aktivitas penduduk. Adapun dampak negatif baik terhadap pengemudi maupun dari segi ekonomi dan lingkungan. Permasalahan yang terjadi di ruas jalan tersebut yaitu tidak adanya kawasan parkir pada area komersil di sekitar ruas jalan tersebut, sehingga parkir menggunakan badan jalan. Terdapat pedagang kaki lima pada jalur pejalan kaki, terjadinya proses naik turun penumpang angkutan umum maupun barang, yang tentunya hal-hal tersebut akan mengurangi kapasitas ruas jalan dan akan menyebabkan penurunan kecepatan bagi kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Selanjutnya yaitu perhitungan kinerja ruas jalan. Berikut adalah data kendaraan yang kami dapatkan, yaitu kendaraan ringan totalnya sejumlah 2.211, lalu sepeda motor jumlahnya 3.402, lalu kendaraan berat jumlahnya 268. Kami dapatkan dengan waktu setiap kendaraan 1 jam. Lalu data geometrik. Tipe jalan kami yaitu 4/2 divided, lalu panjang segmen jalannya itu 10 meter, lalu lebar trotoar atau untuk pejalan kaki yaitu sebesar 1 meter, lalu marka jalannya terdapat marka jalan, lalu jenis perkerasannya yaitu perkerasan aspal. Lalu kondisi ruas jalan. Area di sekitar ruas jalan itu termasuk daerah antar kota. Dan tipe jalannya itu 4/2 divided. Lalu kondisi geometrik. Tipe alignment-nya itu datar dengan nilai naik turunnya kurang dari 10 meter per kilometernya. Dan lengkung horizontalnya kurang dari 10 radian per kilometernya. Lalu tipe jalan 4/2 divided ini lebar jalur lalu lintasnya itu 1 meter. Selanjutnya oleh Christina. Selanjutnya yaitu kondisi lalu lintas. Untuk mendapatkan kondisi lalu lintas diambil dari tabel yang ada di samping. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tipe alignment-nya adalah datar, sehingga arus totalnya yaitu 0. Selanjutnya, untuk mendapatkan kecepatan arus bebas dasar kendaraan menggunakan tabel yang ada di samping, di mana nilai kecepatan arus bebas kendaraan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tabel tersebut didapat kendaraan ringan sebesar 78, kendaraan berat sebesar 81, kendaraan menengah sebesar 65, dan MC-nya yaitu 64. Next. Untuk penyesuaian kecepatan arus bebas akibat lebar jalur lalu lintas atau FVW itu didapat dari tabel yang ada di samping, nilainya yaitu 3 karena nilai lebar efektifnya 1,5 dengan tipe alignment yang datar. Next. Kemudian yaitu faktor penyesuaian kecepatan arus bebas akibat hambatan samping atau FFVV ditentukan dari tabel yang ada di samping. Karena tipe jalannya yaitu 4/2 divided didapat yaitu 0,93 dengan kelas hambatan yang tinggi
dan lebar bahan efektifnya 1,5. Next. Untuk faktor penyesuaian kecepatan arus bebas akibat kelas fungsional jalan atau FFPRC diambil dari data yang ada di samping, yaitu sebesar 0,98 dikarenakan tipe jalannya adalah arteri terbagi. Next. Untuk mendapatkan analisa kecepatan arus bebas dapat menggunakan rumus FV sama dengan FV0 ditambah FVW dikali VVVSV dikali VVFRC dan didapat hasilnya yaitu 259,749. Next. Untuk nilai kapasitas dasarnya didapat dari tabel di samping yaitu sebesar 1650 SMP per jam karena jalur ini terbagi. Next. Untuk faktor penyesuaian arah lalu lintas atau FCP didapat dari tabel yang ada di samping yang mana nilainya yaitu 1 karena split data area yang diteliti itu sebesar 50-50%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Perpetua. Selanjutnya yaitu faktor penyesuaian kerap dan bahu jalan atau FCSP. Nah, lebar bahu jalan itu dapat ditentukan nilai FCSP-nya itu dari tabel di samping, yang dimana lebar jauh yang diteliti itu sebesar 1,5, sehingga nilai FCSP-nya itu sebesar 1. Next. Berikutnya itu faktor kota atau FCCS. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jumlah penduduk yang terdapat pada kota yang diteliti itu sebesar 55.303, sehingga FCCS-nya dapat ditentukan berdasarkan tabel di samping, yang mana rentangnya itu 0,5 sampai 1, sehingga nilai FCCS-nya itu sebesar 0,94. Next. Selanjutnya itu ekuivalen mobil penumpang. Nah, untuk faktor EMP pada jenis kendaraan yang digunakan, yaitu untuk kendaraan ringan itu sebesar 1, sepeda motor 0,4, dan kendaraan berat sebesar 1,3. Next. Derajat kejenuhan. Nah, derajat kejenuhan digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja segmen jalan dan tingkat pelayanan. Pada derajat kejenuhan kendaraan ini berada pada tingkat pelayanan E, yang dimana faktor ukuran kotanya itu arusnya tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas, dan batas lingkupnya itu sebesar 0,85 sampai 1. Next. Perhitungan. Yang pertama, perhitungan yang dilakukan yaitu volume lalu lintas. Dapat dihitung menggunakan persamaan jumlah kendaraan dikali EMP, yang dimana untuk LV itu sebesar 2.211, untuk MC 160,8, untuk HF sebesar 348,4, sehingga volume totalnya atau Q-nya didapat sebesar 2.720,2. Dan untuk perhitungan yang kedua yaitu perhitungan kapasitas jalan, yang dapat dihitung berdasarkan persamaan CO dikali FCW, dikali FCSP, dikali FCSF, dikali FCCS, sehingga didapat hasilnya sebesar 1.398,4 SMP per jam. Next. Yang ketiga, derajat kejenuhan atau DS dapat dicari menggunakan persamaan Q per C atau volume dibagi C, yang dimana hasilnya itu didapat sebesar 1,95 atau dikategorikan tidak aman. Maksudnya tidak aman di sini atau bisa sering disebut juga yaitu arus lalu lintasnya itu terlalu padat atau kadang padat tapi bisa juga tidak padat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iim. Lalu selanjutnya yaitu faktor penghambat ruas jalan. Faktor penghambat ruas jalan yang kami survei yaitu pengendara yang melewati jalur tersebut tidak tertib.
Lalu banyak pedagang kaki lima yang berada di trotoar dan menghalangi pejalan kaki untuk lewat. Lalu banyak kendaraan yang melewati jalur tersebut sehingga menjadi padat. Lalu banyak kendaraan parkir di badan jalan karena tidak adanya lahan parkir. Adapun pemecahan masalah dari permasalahan di atas. Next. Jadi, Jalan IR Haji Juanda merupakan jalan antar kota yang dipergunakan untuk komersil. Maka, tidak mudah untuk melakukan pelebaran jalan. Sehingga alternatif lain yang bisa diambil yaitu dengan menegakkan peraturan lalu lintas dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas seperti dilarang parkir, dilarang putar balik kecuali di bundaran, larangan pemberhentian kendaraan umum atau angkutan umum kecuali di halte, dan setiap belokan pada median ditutup. Demikian hasil penelitian, penjelasan penelitian yang kami lakukan. Terima kasih.